Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Tiara Norintan dengan NIM 1911201004 akan mempresentasikan mengenai rekombinan protein dari gen Human Insulin-like Growth Factor 1 atau IGF-1 dengan accession number NCBI E013061 yang diekspresikan ke dalam E. coli dengan purifikasi sederhana. Lanjut, apa itu what is recombinant protein technology atau apakah yang dimaksud dengan teknologi rekombinan protein? Oke, protein rekombinan adalah protein yang dikodekan oleh DNA rekombinan yang telah dikloningkan dalam vektor ekspresi yang mendukung ekspresi gen dan translasi messenger RNA. Modifikasi gen dengan teknologi DNA rekombinan dapat menyebabkan ekspresi protein itu menjadi mutan. Dalam penjelasan kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi protein rekombinan yang pada gen Human Insulin-like Growth Factor 1 dengan accession number E013061 dengan vektor cloning plasmid PYPM-I1 dengan diekspresikan oleh vektor ekspresi E. coli dengan strain DH5-alpha. Nah, Human Insulin-like Growth Factor adalah hormon peptida yang diproduksi terutama oleh hati sebagai respon terhadap GH hipofisis. IGF-1 telah menunjukkan peran regulasi dalam merangsang pertumbuhan jaringan gastrointestinal, meningkatkan pematangan fungsional, dan meningkatkan perbaikan mukosa gastrointestinal yang rusak pada tahap menyusui. Namun, karena ditinjau dari banyaknya manfaat yang dapat diambil dari gen insulin human-like growth factor ini, sayangnya produksi oleh tubuh kita sendiri itu tidak dapat sebanyak itu. Nah, maka dari itu untuk menyediakan IGF-1 dengan jumlah yang besar untuk penyelidikan fisiologis dan uji klinis, teknologi DNA rekombinan telah menjadi metode pilihan karena sejumlah besar protein eksogen dapat diekspresikan dalam bakteri E. coli prokaryota yang mana lebih disukai sebagai inang karena fasilitasnya dalam penanganan dan budidaya dan hasil yang tinggi untuk banyak protein rekombinan. Oke, lanjut. Nah, adapun tahapan dasar dari rekombinasi protein ini ada 5. Sebenarnya di luar dari 5 ini masih bisa dilanjutkan kepada tahap scale up, itu dari kalau udah jadi rekombinasi proteinnya dapat diperbanyak dengan sifat yang sama, yaitu disebut dengan scale up, atau setelah itu kita dapat melakukan purifikasi. Tapi untuk dasar tahapan rekombinasi protein itu ada 5. Yang pertama, isolasi sumber DNA. Nah, isolasi atau elusi fragmen tunggal DNA adalah proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen-fragmen DNA yang tidak digunakan. Hal ini penting dalam rekayasa genetika karena fragmen tersebut dapat digunakan untuk pelacak dalam mendeteksi DNA lain dan dicangkokkan ke fragmen DNA lainnya. Fragmen DNA yang tidak tercampur dengan fragmen DNA lainnya diperoleh melalui beberapa tahap. Tahap pertama, dalam isolasi sumber DNA ini, itu adalah pemisahan fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya. Dalam kasus ini, gen yang ingin diisolasikan adalah gen human insulin atau IGF-1 dengan pemotongan penggunaan enzim retriksi atau hasil PCR yang dilanjutkan dengan elektroforesis menggunakan gel agarose. Tahap selanjutnya adalah mendeteksi fragmen yang akan diisolasi dan memotong gel agarose yang mengandung fragmen tersebut. Tahap terakhir dari isolasi sumber DNA ini adalah mengisolasi fragmen DNA dari agarose dengan cara melewatkannya pada membran high bond end netral dan memberi larutan buffer elusi yang berisi tris buffer dan sodium deodesyl sulfat. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua adalah pemotongan gen. Selanjutnya dilakukan pemotongan gen human insulin-like growth factor
atau GF1 dari hasil isolasi menggunakan enzim retriksi. Enzim retriksi ini adalah enzim yang dapat memotong fragmen gen. Nah, molekul DNA rekombinan itu tidak dapat dibuat dengan mudah tanpa adanya dua jenis enzim. Yang pertama, enzim retriksi endonuklease yang berperan sebagai gunting untuk memotong DNA pada situs spesifik. Setiap enzim retriksi mengenali urutan spesifik dan memotong hanya di tempat-tempat tertentu dari urutan base tersebut. Enzim retriksi memotong DNA double strands dengan memutus ikatan kovalen di antara fosfat dan dari satu deoksiribonukleotida dengan gula dari deoksiribonukleotida yang berbatasan dengannya. Itu ternyata dalam pemotongan gen ini terdapat dua tipe hasil pemotongan. Yang pertama, ujung rata atau blunt end dan ujung kohesif atau sticky end. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga. Setelah pemotongan ternyata fragmen DNA ini disambungkan kembali. Nah, disambungkan kembali ini itu dengan menggunakan enzim apa? Enzim ligase yang dapat diartikan sebagai proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya. Di dalam pengklonan gen, DNA insert disambungkan dengan vektor pengklonan. Terdapat beberapa jenis vektor, di antaranya seperti vektor untuk bakteri ada plasmid, ada phage, ada phage dan cosmid, serta beberapa vektor lainnya yang digunakan untuk organisme selain bakteri. Itu ada yeast artificial chromosome atau YAC, bacterial artificial chromosomes atau BAC, plant cloning factor, dan mammalian cell factor. Namun dalam kasus ini, rekombinasi gen human insulin like growth factor IGF-1 itu akan menggunakan vektor cloning, yaitu berbentuk plasmid dari YPM I1 yang kemudian diekspresikan oleh E. coli dengan strain DH5-alpha. Oke, kita lanjut ke penyisipan gen ke dalam bakteri. Setelah digabungkan kembali, waktunya kita menyisipkan ke dalam bakteri. Nah, penyisipan gen yang dilakukan melalui melalui tiga cara, ada konjugasi, transformasi, dan transduksi. DNA yang masuk ke dalam bakteri dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuklah DNA rekombinan atau kromosom rekombinan. Adapun proses rekombinan DNA dari pemotongan hingga penggabungan seperti yang ditampilkan pada gambar berikut seperti bawah ini. Jadi pemotongan hingga penyisipan seperti ini. Oke, kita lanjut ke tahap yang terakhir. Itu enggak terakhir, tapi untuk tahap dasar ini termasuk yang terakhir. Jadi yang terakhir itu adalah memasukkan DNA rekombinan ke sel target. Nah, memasukkan DNA ke sel target ini ada 3 cara, ada transformasi, DNA packaging, dan microinjection. Adapun proses pemasukan DNA rekombinan ke dalam sel target, misalnya pada kasus yang sedang dibahas sekarang, yaitu pemasukan DNA rekombinan human insulin like growth factor 1 atau GF1 ke dalam vektor plasmid YPM I1 yang diekspresikan oleh E. coli strain DH5-alpha. Oke, kita lanjut langsung ke prakteknya gimana nih kalau kita menggunakan gen target dari human insulin dengan vektor cloning plasmid PYPM I1. Oke, jadi untuk melakukan rekombinan protein biasanya kita membutuhkan sebenarnya tiga bahan penting. Yang pertama gen target yang ingin kita rekombinankan, kemudian vektor cloning, dan vektor ekspresi. Seperti itu. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu kita mau menggunakan vektor cloning apa. Nah, cara kita menentukan vektor cloning itu adalah dengan menentukan basa base dari gen target yang ingin kita rekombinankan. Contohnya di sini saya ingin merekombinasi gen human insulin growth factor. Nah, kalau tidak salah dengan basa base-nya itu 129. Nah, jadi di sini kita harus mencari vektor cloning yang bisa memuat dari basa base tersebut. Nah, di sini saya memilih vektor cloning dari plasmid PYPM I1 dengan karakteristik yang dapat kita baca bersama di sini. Oke, plasmid dan strain bakteri plasmid mengandung promotor TAT granulate Z. Nah, urutan pengkondensitas pembelahan hidroksilamin dan cDNA IGF-1 disiapkan seperti yang
yang dapat kita lihat bersama seperti di sini. Nah, kemudian ternyata selain vektor cloning, kita juga butuh vektor ekspresi. Vektor ekspresi di sini saya memilih menggunakan strain DH5 alpha yang digunakan sebagai penerima ekspresi dari plasmid PYKM-I1. Sel inang ini atau sel E. coli ini dipilih berdasarkan pada tujuan pengklonan dan sampel DNA yang akan diklonkan. Karakteristik sel inang yang baik dalam pengklonan antara lain yaitu memiliki laju pertumbuhan yang cepat, tumbuh dalam jumlah yang banyak, dapat tumbuh dalam jumlah yang banyak, bersifat non-patogenik, dapat 5 vektor, menjaga stabilitas gen asing, dan dapat mengekspresikan gen asing. Sel inang prokariot yang umumnya digunakan adalah E. coli dengan protokol karena protokol untuk memanfaatkan sel tersebut telah tersedia, relatif lebih mudah, dan informasi genetik kedua sel tersebut telah diketahui. E. coli merupakan bakteri gram negatif yang dapat tumbuh dengan cepat dalam medium pengayaan serta memiliki banyak galur yang telah dikarakterisasi. Nah, E. coli DH5 alpha merupakan vektor ekspresi yang optimal untuk mengamplifikasi bahan DNA yang stabil. Buktinya, terlepas dari kegunaan sebagai galur cloning, DH5 alpha dapat mempertahankan aktivitas rekombinasi yang cukup untuk merakit hingga 6 fragmen DNA untai ganda mulai dari ukuran 150 base pairs hingga setidaknya 7 kilobase menjadi plasmid in vivo. Hal ini menunjukkan bahwa vektor ekspresi dari E. coli DH5 alpha cocok dipilih sebagai vektor ekspresi protein rekombinan dari gen human insulin like growth factor like growth factor 1 atau EGF1 dengan ACC number NCBI E013061. Oke, kita lanjut ke metode. Nah, yang pertama itu ada pembentukan ekspresi plasmid. Di sini saya salah tulis, harusnya di sini saya menuliskan PYPM I1. Oke, lanjut. Ekspresi plasmid PYPM I1 ini dibuat dengan mengikat fragmen awal AUA2 atau EcoRI dengan 220 base pairs ke dalam urutan pembelahan hidroksilamin dengan mengkloningkan ke dalam plasmid PCT10. PYPM I1 dibelah dengan BAMHI yang menghasilkan sisipan cDNA, gen lag Z, dan vektor, dan kemudian disisipkan yang dicerna lebih lanjut dengan BSTN1 untuk menghilangkan DNA BAMHI atau BSNI 490 base pairs. Oke, selanjutnya itu dilanjutkan dengan ekspresi protein fusi, purifikasi, kultur sel, dan biological assays, tes pengikatan. Oke, untuk hasilnya di sini kita dapat hasil itu pertama dari konstruksi ekspresi IGF rekombinan, purifikasi IGF rekombinan, dan purifikasi dari aktivitas biologis IGF1. Oke. Saya rasa, kita masuk ke pemurnian IGF1 rekombinan. Badan inklusi yang mengandung protein fusi IGF1 mudah diisolasi dengan sentrifugasi kecepatan rendah pada 5.000 kali setelah sonifikasi. Setelah pencucian untuk menghilangkan protein bakteri lainnya, protein fusi yang dilarutkan protein fusi yang dilarutkan dalam urea 8 mol lebih dari 90% murni. Keterkaitan antara produk gen lag Z yang terpotong dari bagian IGF1 terdiri dari ikatan peptida assembly dan oleh karena itu mudah dibelah dengan pelakuan hidroksilamin. Kesimpulannya, IGF-I1 sangat diekspresikan dalam E. coli sebagai beta-galaktosidase terpotong dengan asam amino beta-galaktosidase protein fusi IGF1 dalam bentuk badan inklusi yang tidak larut. IGF1 yang sepenuhnya aktif secara biologis dimurnikan dari
protein fusi dengan pembelahan hidroksilamin, kromatografi kolom SP spandex, pelipatan ulang kromatografi kolom RPHPLC akhir dengan pemotongan gen lag Z. Hasil keseruan IGF-1 dari protein fusi telah ditingkatkan menjadi 5 kali lipat dari prosedur pemurnian telah disederhanakan dibandingkan dengan metode yang dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresi berlebih dari pemurnian sederhana IGF-1 manusia rekombinan yang dijelaskan dalam presentasi ini mungkin dapat berguna untuk dapat diandalkan untuk produksi IGF-1 skala besar. Saya rasa cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika belum lengkap atau terdapat beberapa part yang belum cukup untuk dipahami sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.